Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini di hari Selasa kita bertemu lagi dengan Pak Syam selaku guru PAI untuk kelas 2. Baik, anak-anak sekalian, gimana kabarnya sampai saat ini? Ya, masih sehat? Insya Allah semuanya sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki buat ayah bunda kita, dan mudah-mudahan kita segera bisa bersekolah lagi ya seperti biasa. Nah, anakku sekalian, hari ini Bapak tidak berseragam seperti biasa. Bapak pakai peci putih, pakai baju koko putih karena rasa masih suasana Idul Adha atau Idul Kurban. Oke, coba kemarin siapa yang melihat pemotongan hewan? Ada yang lihat? Ada yang menyaksikan? Melihat nggak? Yang perempuan, yang putri, melihat nggak? Takut ya? Yang laki-laki harus berani ya, karena kemarin kita melihat selama kurang lebih 4 hari dilakukan penyembelihan hewan kurban. Bapak kemarin menyembelih hampir 12 ekor kambing ya kan, dengan 4 ekor sapi di tempat Bapak. Alhamdulillah. Tapi maaf ya, Bapak nggak bagi dagingnya. Tapi paling tidak pasti kamu yang di rumah pasti kipas-kipas sate kan, iya kan? Asik, mantap. Wah, sama seperti Bapak pun demikian, kemarin bikin sate dan sebagainya. Oke, hari ini kabar gimana? Mudah-mudahan sehat ya anakku sekalian. Nah, untuk hari ini kita masuk materi pembelajaran berikutnya tentang PAI. Coba masih ingat nggak pada pembelajaran pekan yang lalu atau minggu yang lalu atau ahad yang lalu, yakni Bapak menyampaikan tentang apa coba? Tentang pinter, masih ingat anak Bapak, tentang sikap jujur. Sikap jujur itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh kita selaku umat Islam. Kenapa? Karena sikap jujur itu adalah sikap yang nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak dicintai oleh Allah? Pasti mau dong. Siapa yang nggak mau dicintai oleh Allah? Pasti semua orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap hari kamu harus selalu bersikap dan berupaya untuk menjadi orang-orang yang jujur. Kemarin Bapak kasih soal, ya kan? Udah ada jawab belum? Udah ada yang masuk ke Bapak jawabannya. Tetapi kayaknya Bapak cek itu masih ada juga yang belum menyerahkan tugasnya tentang sikap seorang yang berperilaku jujur seperti apa. Karena jujur itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya? Yang udah jawab pasti tahu nih. 1, kemarin menjaga amanah atau menjaga amanat baik dari orang tua, baik dari Allah, baik dari siapapun yang disebutnya amanah, maka harus kita laksanakan, harus kita sampaikan. Itulah amanat yang tidak boleh kita sia-siakan, harus tersampaikan kepada orang yang diamanahi. Yang kedua, kita tidak boleh berbuat curang. Yang ketiga, kita harus jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, dan jujur kepada teman-teman kita. Kepada siapapun kita harus bersikap jujur. Karena apa? Karena jujur adalah salah satu sikap yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungan sikap jujur adalah agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung. Orang jujur itu pasti beruntung loh. Ya, pasti itu janji Allah, ya kan? Karena
Allah telah berfirman Al-Quran, siapa orang yang berbuat jujur, maka dia akan meraih keberuntungan yang sangat besar. Oke, itu evaluasi pada pembelajaran pekan lalu atau ahad yang lalu. Nah, saat ini materi baru dari Bapak adalah mengkaji tentang kita ini siapa sih? Nah, kita ini adalah ciptaan Allah yang disebut manusia. Ya, makanya ada sebuah surat khusus yang bercerita tentang manusia. Siapa itu Tuhannya manusia? Siapa sembahannya manusia? Ya kan? Siapa yang membisikkan kejahatan dan keburukan ke dalam dada manusia? Ya kan? Dari golongan apa saja yang dapat menggoda manusia? Pasti sudah kenal ya. Surat apa yang akan Bapak kita bahas? Ada yang tahu anak-anak sekalian? Yang di rumah? Coba tebak surat apa yang Bapak mau bahas? Hebat. Kelas 2 udah pinter. Ya kan, sekalipun berada di rumah ternyata tidak pernah lupa pembelajaran yang lalu yang pernah diberikan, yakni tentang surah An-Nas. Oke. Nah, sebelum Bapak mengkaji lebih jauh lagi, Bapak tidak mengkaji secara terperinci bacaan surat An-Nasnya, kemudian terjemahnya, kemudian maksud dan tujuan ayatnya. Saat ini Bapak hanya menugaskan buat kelas 2, tolong kirim rekaman surah An-Nas ke nomor Bapak. Oke, Bapak tunggu ya. Jadi materi hari ini adalah Bapak ingin mencoba terlebih dahulu bacaan surah An-Nas kamu. Ya kan? Nanti setelah kamu kirim bacaan suratnya, mana yang betul, mana yang sudah bagus, nanti Bapak akan masuk kepada forum penilaian di keterampilan membaca Al-Quran. Nanti untuk kajiannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kamu tetap sehat, tetap semangat sekali berada di rumah. Ingat bahwasannya kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Sehingga kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan dengan melaksanakan pola hidup bersih setiap hari. Dengan cara apa? Sebagai muslim kita harus senantiasa berwudu. Makanya orang salat sudah pasti dia sehat karena diawali dengan bersuci atau berwudu. Oke, itu aja materi singkat dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kamu semuanya yang berada di rumah, dan khususnya bagi Bapak juga yang menyampaikan. Terima kasih. Sukses buat kami yang berada di rumah. Semangat buat kami yang berada di rumah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita segera kembali normal ke sekolah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.